Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Miss Ina. How are you today? I hope Allah protect us and give His blessing to us. Amin. Now we are going to learn about PAI. Are you ready? Good. But let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Our main topic today is about Aku Anak Salih. Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Aku Anak Salih. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar, minggu sekarang kita akan meneruskan pembelajaran tersebut. Nah, in the last week, we learn about perilaku terpuji. Ya, yang pertama jujur, yang kedua santun dan menghargai teman. Nah, soleh-soleha, minggu kemarin kita telah belajar tentang perilaku terpuji. Yaitu ada dua sikap perilaku terpuji, yang pertama jujur, yang kedua santun dan menghargai teman. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan dua perilaku terpuji lainnya ya. Nah, langsung saja. Perilaku yang ketiga yaitu amanah. Nah, soleh-soleha, ada yang tahu tidak apa arti dari amanah? Ya, amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita. Nah, amanah ini berkaitan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang amanah akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, soleh-soleha misalkan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih muda, ya. Nah, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau dapat terpercaya. Nah, mengingat sikap itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW atau umat Muslim, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya dengan cara rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru serta sekolah kita. Nah, soleh-soleha Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang harus kita contoh ya. Beliau itu memiliki perilaku terpuji yang sangat bagus. Nah, maka dari itu soleh-soleha kita harus meneladaninya. Contoh perilaku amanah. Nah, yang pertama menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua menjaga rahasia. Yang ketiga tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat memelihara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, soleh-soleha, mudah-mudahan contoh perilaku tersebut bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari kita ya. Amin. Nah, manfaat perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah.
Dan yang keempat, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu keluarga kita, teman kita, dan lain sebagainya. Nah, pembiasaan yang dapat dilakukan supaya kita memiliki sifat amanah atau perilaku amanah. Nah, yang pertama, selalu menjaga ibadah karena ibadah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanggung jawab apabila mendapat amanah dalam hal kebaikan. Yang ketiga, selalu menjaga titipan, rahasia, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang lain dengan apa adanya, tanpa direkayasa. Dan yang terakhir, belajar dengan rajin dan menjaga kesehatan. Nah, soleh-soleha dari beberapa pembiasaan tersebut ada 3 macam amanat ya. Amanat yang pertama yaitu amanat kepada Allah, amanat yang kedua kepada orang lain, dan amanah yang ketiga pada diri sendiri ya, terhadap diri sendiri. Nah, contoh amanah kepada Allah yang itu dicontoh yang pertama ya, selalu mengerjakan ibadah. Nah, contoh yang contoh amanah kepada orang lain itu terdapat di contoh yang kedua sampai yang keempat. Dan amanah terhadap diri sendiri atau terhadap diri kita itu contohnya di yang terakhir ya, belajar dengan rajin dan menjaga kesehatan. Nah, itu soleh-soleha. Mudah-mudahan pembiasaan tersebut dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 27. Di situ Allah memerintahkan kita supaya kita itu jangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, soleh-soleha, kita itu tidak boleh mengkhianati amanat, karena apabila kita mengkhianati amanat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Nah, apabila kita telah masuk ke dalam orang-orang kafir, di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kita tidak mau mendapatkan azab itu kan? Jadi, amanah. Sikap yang terakhir yang keempat yaitu hormat dan patuh kepada orang tua serta guru kita. Hormat artinya berperilaku sopan, sedangkan patuh artinya taat atau menurut. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita serta guru kita? Karena ayah dan ibu telah berjasa mendidik, mengasuh, dan memelihara kita. Ibu sudah merawat kita sejak dalam kandungan. Nah, sedangkan ayah berjuang keras mencari rezeki yang halal untuk kita. Dan para guru telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Maka dari itu soleh-soleha, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita, baik orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah ya, soleh-soleha. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua ya. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, tentunya soleh-soleha. Nih, firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Luqman, ayat 14. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, itu dijelaskan soleh-soleha bahwa kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, maka dari itu soleh-soleha, supaya kita menjadi anak yang salih, kita harus
berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Jangan pernah menyakiti mereka ya. Nah, tapi harus diingat juga, hormat dan patuh itu tidak hanya untuk orang tua kita saja. Tapi hormat dan patuh itu berlaku juga untuk anggota keluarga kita ya. Nah, contohnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Nah, baik juga hormat kepada paman dan bibi kita, sanak saudara kita ya, soleh-soleha. Jadi tidak hanya kepada orang tua kita saja, tapi kepada seluruh anggota keluarga kita. Nah, contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati oleh orang tua. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Dan yang terakhir, yaitu selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, kalian tentunya pasti ingat ya dengan doa untuk kedua orang tua kita ya. Doa memohon ampun diri kita dan kedua orang tua kita. Nah, soleh-solehah, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita ya. Karena apabila kita mendoakan kedua orang tua kita, insya Allah kebaikan juga akan datang kepada kita. Dan itu kan memohon ampunan kan? Nah, sekaligus memohon ampunan untuk diri kita juga sendiri ya. Selanjutnya, contoh cara menghormati dan mematuhi guru ya. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, selalu menyelesaikan dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Yang keempat, berbicara dengan santun. Dan yang kelima, tidak berbicara sendiri atau mengobrol ketika guru sedang mengajar ya, soleh-solehah. Nah, mudah-mudahan contoh-contoh tersebut dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita dapat menghormati dan mematuhi guru. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, hormat artinya berperilaku sopan. Nah, sedangkan patuh artinya taat atau menurut. Nah, sebagai umat muslim, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan, dan menghargai teman. Nah, soleh-soleha, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti. Answer this question correctly. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Di situ ada 5 pertanyaan yang harus soleh-soleha jawab. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing dan jangan lupa hasilnya dikirimkan ke Miss ya, atau ke gurunya masing-masing. Okay, that's all for today's learning PAI. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, soleh-soleha, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk soleh-soleha dan juga menjadikan ilmu baru untuk soleh-soleha. Okay, thank you for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.